Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Christian dengan NPM 01 2016 105204. Akan membawakan proposal yang berjudul pengaruh bukaan pada balok terhadap pengurangan rasio tulangan geser pada struktur gedung dengan sistem pemikul momen khusus. Yang akan saya bahas di kesempatan kali ini adalah latar belakang, tinjauan pustaka, tujuan dan permasalahan, metode penelitian, permodelan, dan output atau hasil yang akan diharapkan nantinya. Yang pertama adalah latar belakang. Gedung bertingkat biasanya membutuhkan jaringan utilitas seperti saluran kabel listrik, perpipaan, AC, dan lain-lain, yang dimana jaringan tersebut biasanya diletakkan tepat di bawah balok di atas plafon dan dapat mengurangi tinggi ruangan pada bangunan tersebut. Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk struktur beton bertulang adalah penggunaan bukaan yang ditempatkan di balok, yang seperti digunakan pada gedung apartemen Cornell di Surabaya yang memberi bukaan pada balok. Selain berfungsi sebagai penahan dan penyalur beban, balok dengan bukaan dimasukkan sebagai pendukung utilitas seperti gambar yang ditampilkan di samping saya. Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka yang saya gunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah jurnal dari Muhammad Ujianto yang berjudul Lendutan dan Kekakuan Balok Beton Bertulang dengan Lubang Segi 4 di Badan. Dari jurnal tersebut yang dapat saya simpulkan adalah balok utuh tanpa lubang mengalami praretak pada saat beban mencapai 24,5 kN dengan lendutan sebesar 0,79 mili dan kekakuan 30,7 kN per mm. Sedangkan beban maksimum yang dapat ditahan oleh balok utuh adalah sebesar 70,8 kN dengan lendutan sebesar 4,335 mili dan kekakuan 30,73 kN per mm. Pada benda uji dengan dimensi lubang 100 x 100 mm persegi, dapatkan lendutan terbesar sebesar 8,98 mm dengan kekakuan balok sebesar 9,80 kN per mm, yang dimana bahwa balok dengan lubang atau bukaan mengalami lendutan lebih besar dari balok utuh atau balok biasa. Yang kemudian jurnal kedua adalah tentang analisa kapasitas balok beton bertulang dengan lubang pada badan balok yang ditulis oleh Yakob dan kawan-kawan pada tahun 2015, yang dimana adalah hasil pengujian didapatkan bahwa nilai tegangan normal, nilai momen, dan nilai geser meningkat pada daerah bukaan. Semakin besar dimensi bukaan, maka semakin besar kenaikan nilai tegangan, nilai momen, dan nilai gesernya. Namun pada bukaan 10 x 10 cm persegi dan bukaan 15 x 10 cm persegi, balok mengalami lendutan yang lebih kecil daripada balok utuh. Yang ketiga adalah jurnal oleh Listanto A yang ditulis pada 2007 yang berjudul Pengaruh Dimensi Bukaan terhadap Kuat Lentur dan Geser Balok Beton Bertulang dengan Bukaan Ganda. Balok dengan bukaan menunjukkan pada retak yang tidak jauh berbeda dengan satu yang lainnya. Kurva beban defleksi balok dengan bukaan 90 x 80 mm persegi menunjukkan penurunan kapasitas beban sebesar 6,25% apabila dibandingkan dengan balok tanpa bukaan. Sedangkan balok dengan bukaan 240 x 80 mm persegi memberikan kenaikan kapasitas beban sebesar 6,67% terhadap balok dengan bukaan 80 x 80 mm persegi. Balok dengan bukaan lebih besar memberikan kekuatan yang lebih besar dari balok dengan bukaan yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan adanya penambahan perkuatan atau tulangan yang dibuat sama dengan panjang dimensi bukaannya. Kemudian tujuan dan permasalahan penelitian. Pertama, tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah yang pertama adalah memperoleh nilai tegangan normal, tegangan geser, momen lentur, dan defleksi yang terjadi pada balok dengan bukaan dan tanpa bukaan.
Yang kedua adalah memperoleh perbedaan kekuatan antar balok dengan bukaan dan balok utuh. Yang ketiga adalah memperoleh pengaruh dari pengurangan tulangan geser terhadap perilaku elemen struktur. Yang keempat, memperoleh pengaruh balok dengan bukaan terhadap struktur tahan gempa dan bangunan dengan sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK. Yang terakhir adalah dapat membuat detailing tulangan pada balok normal maupun balok bukaan. Kemudian untuk permasalahan penelitian, yang pertama adalah berapa tegangan aksial, geser, momen, dan defleksi yang terjadi pada balok dengan bukaan ataupun tanpa bukaan. Yang kemudian nomor 2 adalah bagaimana detailing pentulangan balok dengan bukaan pada struktur dengan sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK. Yang ketiga adalah berapa perbedaan berat sendiri struktur dari kedua bangunan tersebut. Yang keempat, berapa perbedaan kekuatan antara balok dengan bukaan dan balok utuh. Yang kelima, bagaimana pengaruh balok dengan bukaan terhadap bangunan dengan sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK. Yang terakhir adalah bagaimana pengaruh variasi luas lubang, bukaan, dan pengurangan tulangan geser pada balok. Selanjutnya adalah metode penelitian yang akan saya sampaikan adalah diagram alir penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah memulai penelitian dengan cara studi literatur yang berdasarkan oleh jurnal, buku literatur, dan peraturan-peraturan terkait. Kemudian pengumpulan data seperti data lokasi bangunan, untuk gempa, data fungsi, bentuk, dan lain-lain. Yang kemudian adalah permodelan struktur disab dan penentuan rasio-rasio pengurangan tulangan yang nantinya akan berlanjut ke analisa dengan bantuan software SAP, yang nantinya akan ada 2 keluaran, yaitu perilaku struktur dan output yang berupa gaya dalam dan refleksi. Jikalau output perilaku struktur menandakan tidak oke, akan kembali lagi ke permodelan struktur di SAP, yaitu perubahan dimensi balok, kolom, dan lain-lain. Dan jika oke, langsung dapat dilanjutkan ke perhitungan tulangan lentur dan tulangan geser. Kemudian selanjutnya adalah cek persyaratan struktur, yang dimana akan dicek terhadap persyaratan struktur SRPMK, yaitu ada persyaratan tulangan lentur sendiri, tulangan geser sendiri. Kemudian jika oke, langsung keluar output berupa grafik-grafik dan grafik momen lentur, grafik geser, defleksi, kemudian detailing tulangan, dan akan selesai ke kesimpulan dan saran. Yang selanjutnya adalah permodelan struktur, yaitu yang saya modelkan adalah sebuah gedung apartemen atau rumah susun 8 lantai yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Untuk denah struktur seperti yang bisa dilihat di gambar samping, dan yang gambar bawah sebelah kanan adalah tampak depan gedung, yang dimana menunjukkan tanda merah itu menunjukkan letak di mana bukaan balok berada. Dan untuk yang sebelah kiri sendiri adalah detail lokasi bukaan baloknya seperti di gambar tersebut. Untuk permodelan struktur akan dibuat 4 variasi, yaitu yang pertama balok normal, balok utuh dengan rasio pengurangan tulangan gesernya 0% atau tidak ada pengurangan sama sekali. Kemudian variasi A dengan pengurangan rasio tulangan gesernya sebesar 15%. Dengan variasi B pengurangan rasio tulangan geser 30%. Dan variasi C pengurangan tulangan geser sebesar 45%. Seperti yang gambar di bawah tabel menunjukkan bahwa daerah bukaannya adalah di daerah yang bertanda merah. Kemudian gambar yang bawah adalah gambar potongan bukaan dan potongan balok utuh, yang dimana rasio pengurangan tulangan gesernya akan berdasarkan oleh total tulangan geser yang ada di balok utuh. Contoh, balok utuh memiliki tulangan geser 100%, kemudian akan dikurangi sebanyak 15%, yaitu as tulangan gesernya, luasan tulangan geser. Kemudian di tiap-tiap daerah, yaitu di sebelah kiri
yaitu setengah dari rasio tulangan, sebelah kanan juga setengah. Jadi contohnya untuk variasi A 15% itu 7,5% di sebelah kiri bukaan, 7,5%-nya lagi setengahnya di sebelah kiri. Jadi seperti itu untuk rasio penulangan gesernya. Kemudian output yang diharapkan dari penelitian ini adalah didapatkannya grafik momen geser, gaya normal, defleksi, dan dapat membuat detailing penulangan untuk balok dengan bukaan. Contoh grafiknya seperti yang di gambar samping. Yang pertama adalah gaya geser, di mana pada daerah bukaan terdapat perbedaan besaran nilai geser daripada balok utuh atau balok biasa. Begitu pula dengan tegangan normal, di mana pada daerah bukaan terdapat perbedaan yang cukup besar daripada nilai tegangan normal dari balok utuh atau balok normal. Terus untuk nilai momen yang bawah sendiri juga sama seperti yang lainnya, terdapat perbedaan nilai besaran di daerah bukaan daripada balok utuh atau balok normal. Untuk defleksi atau lendutan, di sini lendutan terbesar adalah bukaan balok dengan bukaan 30 kali 10 yang warna biru. Kemudian lendutan yang dihasilkan balok bukaan 15 kali 10 cm persegi menunjukkan nilai defleksi yang lebih kecil daripada balok utuh. Selanjutnya adalah referensi. Saya dapatkan referensi untuk menyusun PPT ini adalah dari beberapa referensi berikut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.